diterbitkan oleh Penerbit Cempaka Putih, tahun terbit 2018, tebal halaman 48 halaman, dan memiliki nomor ISBN 978 979 662 8735. Buku ini saya baca dari aplikasi perpustakaan elektronik e-Bandung Cup. Teknik review yang saya gunakan adalah Ishikawa Fishbone yang mencakup 5W1K. Alasan saya membaca buku ini karena saya ingin mengenal tokoh pendidikan Indonesia, dan salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Isi buku cerita ini adalah pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, dari pasangan Kanjeng Pangeran Arya Sudhaningrat dan Raden Ayu Sadiah, lahirlah Raden Mas Wadi Sudhaningrat yang kelak dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Pada masa itu masih penjajahan Belanda. Meskipun demikian, masa anak-anaknya sering bergaul dengan anak-anak biasa. Beliau bersekolah di LLS atau sekolah dasar. Setelah tamat dilanjutkan ke sekolah guru. Kemudian melanjutkan sekolahnya di Stovia, sekolah pendidikan Dr. Hindia di Batavia, tetapi tidak tamat. Ia pun terjun ke dunia jurnalistik dan berubah menjadi tokoh dengan tulisan yang tajam dan berani. Melalui tulisannya, ia mengunggah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persatuan kesatuan. Pada setiap tulisannya, selalu membangkitkan kesadaran nasional dengan tetap berpegang pada kebudayaan nasional. Suwadi Sudhaningrat bersama Demes Daker dan Cipta Mangunkusumo mendirikan organisasi kemerdekaan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Ketiga tokoh tersebut dikenal sebagai Tiga Serangkai. Tiga Serangkai dianggap menentang pemerintahan kolonial Belanda karena aktivitas politiknya menjadikan Tiga Serangkai ditangkap dan disekop di penjara Sukamiskin Bandung. Kemudian dibuang ke Bangka, Banda Neira, dan Kupang. Sebulan kemudian mereka diasingkan ke negeri Belanda. Meskipun sedang diasingkan, Suwadi sempat bersekolah dan mendapatkan akta guru Eropa. Selama di pengasingan, Suwadi banyak membaca buku-buku para tokoh dunia yang sangat menginspirasinya. Maka sepulangnya ke tanah air, Suwadi Sudhaningrat mendirikan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922 dengan menerapkan sistem AMO. Pendidikan yang dikembangkan Suwadi Sudhaningrat merupakan perpaduan model pendidikan Jawa dan Barat. Pada usia 40 tahun, Raden Mas Wadi Sudhaningrat mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Tidak ada lagi gelar kebangsawanan di depan namanya. Ia ingin bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun hatinya. Bahkan halangan dari penjajahan Jepang pun tak menyurutkannya memperjuangkan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1945. Beliau berusaha mengubah pendidikan kolonial menjadi pendidikan kebangsaan sesuai amanat UUD 1945. Pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta. Beliau dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Rumah Ki Hajar Dewantara kini dijadikan Dewantara Kirti Griya. Di dalamnya terdapat benda-benda atau karya-karya sejarah yang menyangkut sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara. Pemerintah menetapkan beliau menjadi Bapak Pendidikan Indonesia, dan hari kelahirannya tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Indonesia. Prinsip yang digunakan Ki Hajar Dewantara yaitu ingat sasung tulada. Di depan seorang pendidik harus memberi teladan. Imadya Mangunkarsa. Di tengah seorang pendidik harus menciptakan prakarsa dan ide. Tutwuri Handayani. Dari belakang seorang guru harus bisa memberi dorongan dan arahan. Prinsip tersebut dijadikan semboyan Departemen Pendidikan Nasional. Hikmah yang dapat saya ambil dari cerita buku ini adalah kita harus semangat dan tekun belajar dalam keadaan apapun seperti Ki Hajar Dewantara. Harus berani, mandiri, dan cinta tanah air. Selalu rendah hati dan tidak sombong, baik kepada semua orang. Demikianlah presentasi buku saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salam literasi, literasi bedas, keren, dan asik.